Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lasari dari kelas AKP 5B ingin mempresentasikan hasil analisis saya terhadap salah satu UMKM yang ada di Sambas, yaitu usaha jasa pangkas rambut Gibran. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Farisan Lutfi SAK MAK atas kesempatannya untuk saya mempresentasikan hasil analisis saya melalui video ini. Baik, langsung saja ke materi. Sebelum masuk ke analisis, alangkah lebih baiknya kita mengetahui profil dari sebuah usaha jasa pangkas rambut Gibran. Gibran Haircut atau pangkas rambut Gibran merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa pangkas rambut untuk semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Usaha pangkas rambut Gibran berdiri sejak Februari tahun 2022. Pangkas rambut Gibran beralamat di Jalan Kartiasa nomor 14 RT 4 RW 2 Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Usaha pangkas rambut Gibran buka dari hari Minggu sampai hari Kamis dengan jam operasionalnya dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Selanjutnya kita masuk ke analisis. Yang pertama yaitu analisis vertikal. Analisis vertikal merupakan metode analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan membandingkan pos-pos dalam laporan keuangan untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan. Rumusnya yaitu per akun dibagi total akun. Langsung saja masuk ke analisis vertikal untuk usaha pangkas rambut Gibran. Di sini saya mengambil contoh untuk akun aset. Yang pertama yaitu aset lancar. Aset lancar pada usaha ini meliputi kas, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka. Di sini saya membandingkan antara pos-pos akun aset lancar dengan total keseluruhan aset lancar. Persentase kas sebesar 96,81%. Ini menunjukkan bahwa usaha pangkas rambut Gibran memiliki kas yang cukup tinggi, baik itu untuk menunjang kegiatan operasionalnya maupun memenuhi kewajibannya di masa mendatang. Kemudian, persentase perlengkapan sebesar 0,43%. Ini menunjukkan bahwa perlengkapan memiliki persentase yang rendah, yang menunjukkan bahwa investasi dalam perlengkapan masih sedikit atau adanya ketergantungan pada kas untuk operasional sehari-hari. Lalu, persentase sewa dibayar di muka sebesar 2,76%. Artinya, sewa dibayar di muka menunjukkan adanya kewajiban yang telah dibayar di muka yang akan mengurangi beban kas di masa depan atau periode selanjutnya. Berikutnya, aset tidak lancar. Aset tidak lancar pada usaha ini meliputi peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Di sini saya membandingkan antara pos-pos akun aset tidak lancar dengan jumlah keseluruhan aset tidak lancar. Persentase peralatan sebesar 535,90%. Ini menunjukkan bahwa usaha pangkas rambut Gibran memiliki peralatan yang melebihi total aset tidak lancar. Hal ini dikarenakan peralatan tersebut belum dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Lalu persentase akumulasi penyusutan peralatan sebesar minus 435,90%. Artinya, akumulasi penyusutan menunjukkan bahwa penyusutan peralatan telah mengurangi nilai buku peralatan. Hal ini terjadi karena peralatan mengalami penurunan masa manfaat. Jika akumulasi penyusutan peralatan dibandingkan dengan jumlah peralatan, maka didapat hasil sebesar 81,34%. Artinya, akumulasi penyusutan peralatan telah mengurangi sebesar 81,34% dari jumlah peralatan. Kemudian, total aset lancar dan aset tidak lancar. Di sini saya membandingkan total aset lancar dan aset tidak lancar terhadap total keseluruhan aset. Persentase aset lancar sebesar 99,43%. Persentase yang sangat tinggi untuk aset lancar menunjukkan bahwa usaha pangkas rambut memiliki likuiditas yang baik. Kas yang mendominasi aset lancar menunjukkan bahwa usaha ini lebih fokus pada pengelolaan arus kas
dan memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Lalu persentase aset tidak lancar sebesar 0,57%. Persentase yang rendah untuk aset tidak lancar menunjukkan bahwa usaha ini tidak banyak berinvestasi dalam aset seperti peralatan. Selanjutnya, bagian ekuitas. Dikarenakan pada usaha ini tidak memiliki kewajiban atau liabilitas, maka langsung saja ke laporan neraca bagian ekuitas. Ekuitas pada usaha ini meliputi modal akhir. Persentase modal akhir sebesar 100%. Perbandingan modal dengan total ekuitas mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aset dibiayai oleh ekuitas pemilik tanpa utang. Semua investasi dalam bentuk aset dapat dibiayai sepenuhnya oleh pemilik. Hal ini menandakan bahwa usaha pangkas rambut ini memiliki risiko finansial yang rendah. Analisis kedua yaitu analisis rasio keuangan bagian profitabilitas. Analisis profitabilitas merupakan analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Langsung saja ke analisis profitabilitas untuk usaha pangkas rambut Gibran. Di sini saya menggunakan 3 rumus berdasarkan data yang ada pada laporan neraca yang saya buat, yaitu ROI atau Return on Investment, ROE Return on Equity, dan NPM atau Net Profit Margin. Yang pertama yaitu ROI. Untuk rumusnya yaitu EAIT dibagi total aset. EAIT merupakan Earning After Interest and Tax. Pada usaha ini sebesar 53.945.000 dibandingkan dengan total aset sebesar 68.245.000, didapatlah hasil 79,05%. ROI sebesar 79,05%. ROI yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam penggunaan total aset untuk menghasilkan laba. Yang kedua yaitu ROE atau Return on Equity. Rumusnya itu EAIT dibagi total ekuitas. Dikarenakan EAIT dan total ekuitasnya sama dengan ROI di atas, maka hasilnya sama yaitu 79,05%. Kenapa hasilnya sama? Karena total ekuitas sama jumlahnya dengan total aset dikarenakan usaha ini tidak memiliki liabilitas atau kewajiban. ROE yang tinggi menunjukkan kemampuan usaha pangkas rambut dalam menghasilkan keuntungan dari modal sendiri. Yang ketiga yaitu Net Profit Margin. Untuk rumusnya itu laba bersih dibagi pendapatan. Maka didapatlah hasil yaitu 85,38%. NPM sebesar 85,30%. Ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 pendapatan akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp0,8538. Ini menunjukkan bahwa usaha pangkas rambut dalam kondisi yang baik. Analisis yang ketiga yaitu analisis titik impas. Analisis titik impas atau break-even point merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan atau perencanaan laba. Titik impas adalah suatu keadaan di mana jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Adapun rumus yang digunakan yaitu BLP quantity dan BLP atas dasar nilai penjualan. Untuk BLP quantity rumusnya adalah TFC dibagi P dikurang VC per unit, di mana P harga jual per unit, VC per unit yaitu total biaya variabel per unit atau TVC dibagi Q. TFC merupakan total biaya tetap dan Q merupakan jumlah unit atau kuantitas produk yang dihasilkan dan dijual. Kemudian BLP atas dasar nilai penjualan. Untuk rumusnya yaitu FC per unit dibagi 1 dikurang VC per unit dibagi P, di mana FC per unit merupakan fixed cost dibagi quantity, P merupakan harga atau tarif, dan VC per unit merupakan total fixed cost dibagi quantity.
Langsung saja analisis titik impas untuk usaha pangkas rambut Gibran. Di samping kiri merupakan tabel untuk biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap terdiri dari sewa dan listrik. Sewa sebesar 5.625.000 dan listrik sebesar 500.000. Listrik termasuk biaya tetap karena usaha ini membayar listrik setiap bulan dengan jumlah yang sama kepada pemilik ruko yang disewanya. Maka jumlah biaya tetap sebesar 6.125.000. Kemudian biaya variabel terdiri dari perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan sebesar 1.415.000 dan peralatan 2.090.000. Maka didapatlah hasil untuk jumlah biaya variabel sebesar 3.505.000. Selanjutnya mengetahui data yang diperlukan untuk memasukkan ke rumusnya. Tarif pangkas rambut Gibran yaitu anak-anak 15.000 dan dewasa 20.000. Kapasitas penghasilan jasa dengan tarif 15.000 sebanyak 2.203 orang atau pelanggan. Kapasitas penghasilan jasa dengan tarif 20.000 sebanyak 1.507 orang atau pelanggan. Total pendapatan jasa 20.000 dikali 1.507 hasilnya 30.140.000. Kemudian total pendapatan jasa 15.000 dikali 2.203 didapat hasil 33.045.000. Maka didapat total pendapatan jasa sebesar 63.185.000. Ini sesuai dengan laporan laba rugi yang ada untuk usaha ini. Adapun perhitungan variabel cost per unit untuk tarif 15.000 adalah 3.505.000 dibagi dengan kuantitas atau banyak pengguna jasa dengan tarif 15.000, maka didapat hasil variabel cost per unit yaitu Rp1.591,01. Begitu juga dengan perhitungan variabel cost per unit untuk tarif 20.000, bedanya hanya di bagian kuantitas, yaitu banyaknya pengguna jasa dengan tarif 20.000. Maka didapat hasil variabel cost per unit yaitu Rp2.325,81. Kemudian fixed cost per unit yaitu total biaya tetap dibagi dengan kuantitas, baik itu untuk tarif 15.000 maupun 20.000. Maka didapat hasil fixed cost per unit untuk tarif 15.000 sebesar Rp2.780,30 dan untuk tarif 20.000 sebesar Rp4.064,37. Selanjutnya menghitung BEP quantity. Ini terbagi menjadi dua, yaitu tarif 15.000 dan 20.000. Maka dimasukkan ke rumusnya, didapatlah hasil 457 orang untuk tarif 15.000. Jadi pada bulan Januari sampai Desember titik impas terjadi pada saat ini maksudnya 457 orang. Jadi pada bulan Januari sampai Desember titik impas terjadi pada saat 457 orang atau pelanggan yang menggunakan jasa pangkas rambut Gibran selama 10 bulan dengan tarif 15.000. Selanjutnya perhitungan BEP quantity untuk tarif 20.000, maka didapat hasil 347 orang untuk tarif 20.000. Jadi pada bulan Januari sampai Desember titik impas terjadi pada saat 347 orang atau pelanggan yang menggunakan jasa pangkas rambut Gibran selama 10 bulan dengan tarif 20.000. Selanjutnya menghitung BEP atas dasar nilai penjualan. Maka dimasukkan ke rumusnya, didapatlah hasil 3.124 untuk tarif 15.000. Jadi pada bulan Januari sampai Desember titik impas terjadi pada saat tarif pangkas rambut sebesar 3.124 jika tarif penjualan 15.000.
Lalu untuk tarif 20.000 didapat hasil sebesar Rp5.232. Jadi pada bulan Januari sampai Desember, titik impas terjadi pada saat tarif pangkas rambut sebesar Rp5.232 jika tarif penjualan Rp20.000. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis titik impas. Yang pertama yaitu untuk tarif Rp15.000. Berdasarkan hasil pengolahan data keuangan bulan Januari sampai Oktober 2024 dengan total biaya tetap sebesar Rp6.125.000 dan biaya variabel per unit sebesar Rp1.551, jumlah tarif saat ini sebesar Rp15.000 untuk anak-anak mencapai kondisi break-even point jika jumlah pengguna jasa sebesar 456 orang selama 10 bulan. Break-even point akan tercapai jika tarif yang dikenakan adalah sebesar Rp3.124. Jika ingin mempertahankan penjualan jasa dengan tarif tetap yaitu Rp15.000, maka jumlah pelanggan pangkas rambut tidak boleh kurang dari 456 orang pelanggan selama 10 bulan. Jika tidak, maka tidak akan mencapai kondisi BEP. Kemudian untuk tarif Rp20.000, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengolahan data keuangan bulan Januari sampai Oktober 2024 dengan total biaya tetap sebesar Rp6.125.000 dan biaya variabel per unit sebesar Rp2.325, jumlah tarif saat ini sebesar Rp20.000 untuk dewasa mencapai kondisi BEP jika jumlah pengguna jasa sebesar 347 orang selama 10 bulan. Break-even point akan tercapai jika tarif yang dikenakan adalah sebesar Rp5.232. Jika ingin mempertahankan penjualan jasa dengan tarif tetap yaitu Rp20.000, maka jumlah pelanggan pangkas rambut tidak boleh kurang dari 347 orang pelanggan selama 10 bulan. Jika tidak, maka tidak akan mencapai kondisi BEP. Setelah semua analisis dilakukan, maka yang terakhir adalah mengenai kesimpulan dari keseluruhan analisis untuk mengetahui kondisi usaha ini. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada usaha Gibran Haircut atau pangkas rambut Gibran menunjukkan bahwa usaha pangkas rambut Gibran berada dalam kondisi yang baik. Hal ini dapat dilihat pada analisis vertikal yang keseluruhan asetnya didominasi oleh kas. Kas dalam jumlah yang besar yang dimiliki oleh usaha ini akan mampu memenuhi kegiatan operasionalnya dan memenuhi kewajibannya di masa mendatang. Namun, investasi pada usaha ini masih sedikit sehingga masih memiliki ketergantungan terhadap kas untuk kegiatan operasionalnya sehari-hari. Kemudian, pada analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa usaha ini dalam kondisi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari analisis profitabilitas ROI, ROE, dan NPM yang memiliki persentase yang tinggi yang menandakan usaha ini baik dalam menghasilkan laba. Lalu pada analisis titik impas juga menunjukkan bahwa usaha ini dalam kondisi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tarif pangkas rambut sebesar Rp15.000 dan Rp20.000 selama 10 bulan sudah dapat melebihi dari nilai BEP. Hal ini dikarenakan adanya keuntungan dari tarif yang ditetapkan dan usaha ini juga ramai dikunjungi oleh pengguna jasa atau pelanggan. Baik, sekian presentasi saya mengenai analisis laporan keuangan UMKM pada usaha jasa pangkas rambut Gibran. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata maupun keliru dalam pengerjaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.